Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Bersama saya Rizky Wahyudi, atau bisa disapa Mas Rizky. Ya, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi seputar ilmu sosial budaya dasar. Pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman membahas topik seputar interaksi sosial. Kenapa kita perlu mendiskusikan interaksi sosial? Karena interaksi sosial itu sendiri sangat begitu kompleks di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi maka karena itu akhirnya sekiranya kita lebih memahami seperti apa itu interaksi sosial dan di mana posisi komunikasi di dalam interaksi sosial. Maka dari itu, video bahan ajar ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendiskusikan seputar interaksi sosial untuk bisa melihat apa saja itu yang bisa disebutkan sebagai interaksi sosial dan di mana peran komunikasi itu tadi. Ya, karena teman-teman sebagian besar mungkin yang menyaksikan channel ini merupakan anak komunikasi, sekiranya teman-teman juga perlu paham posisi dari komunikasi dan seperti apa nantinya teman-teman bisa memahami studi teman-teman selanjutnya. Nah, sebelum kita berbicara interaksi sosial, terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami yang namanya proses sosial. Alasan kenapa saya mengajak teman-teman untuk memahami proses sosial adalah karena di sini kita bisa melihat atau di sini bisa menjelaskan bahwa terdapat dinamika masyarakat atau gejolak di masyarakat. Ya, terdapat yang namanya dinamika atau gejolak di masyarakat. Dan ketika kita berbicara masyarakat, kita perlu melihat bahwa masyarakat itu bisa dibaca lewat dua cara. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu, ini pemahaman yang cukup klasik ya, yang mana masyarakat itu dibayangkan tersusun oleh aspek statis atau aspek struktur. Ya, masyarakat terdiri atas yang namanya kelompok sosial, lembaga sosial, stratifikasi, dan yang terakhir adalah kekuasaan. Namun seiring perkembangan waktu ada konsep lain yang menyebutkan, ya konsep yang terbaru belakangan ini menyebutkan bahwa masyarakat juga bisa dibaca melalui aspek dinamis. Ya, dan ketika kita membicara masyarakat dalam aspek dinamis, kita memahami bahwa di dalam kehidupan masyarakat terdapat yang namanya hubungan sosial, baik hubungan antar individu maupun dengan kelompok. Dan setelah itu, ketika kita membaca masyarakat lewat sudut pandang proses sosial, kita bisa memahami bahwa pada akhirnya proses sosial merupakan cara-cara berhubungan, baik itu dari individu atau kelompok, yang pada akhirnya bisa menentukan suatu sistem dan juga bisa membentuk suatu hubungan atau bahkan bisa menggoyahkan cara-cara hidup yang sudah ada. Nah, dari pemahaman ini kita bisa melihat pada akhirnya yang namanya proses itu mengalami pergerakan. Dengan kata lain, masyarakat itu tidak statis, tidak duduk di tempatnya, melainkan mereka akan mengalami yang namanya benturan, mengalami yang namanya perubahan-perubahan yang pada akhirnya bisa memberikan efek di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah, yang ingin saya sebutkan kemudian adalah di dalam proses sosial banyak aspek yang bisa kita telusuri, banyak hal yang bisa kita bahas. Hanya saja pada pembahasan kali ini saya akan membatasinya saja di ranah interaksi sosial. Nah, sebelumnya ketika kita berbicara interaksi sosial, kita bisa secara sederhana memahaminya sebagai proses keterhubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain.
Keterhubungan ini dalam artian memiliki relasi-relasi atau hubungan-hubungan yang dinamis, yang tidak statis. Ya, maka dari itu sekiranya sepakat bagi kita untuk menyebutkan bahwa yang namanya interaksi sosial bisa menjadi kunci dari kehidupan sosial. Dan juga selain itu juga kita bisa memahami bahwa pada akhirnya interaksi sosial dapat menjadi syarat utama dari aktivitas-aktivitas sosial. Banyak hal yang bisa kita bicarakan dalam interaksi sosial itu sendiri. Ya, dan ketika kita berbicara interaksi sosial, kita perlu menyadari bahwa interaksi sosial hanya berlangsung apabila terjadi reaksi dari kedua belah pihak. Ya, baik pihak itu berupa individu ataupun kelompok. Nah, yang ingin saya sebutkan adalah meski dalam beberapa hal tidak saling terdapat pertukaran kode, dalam artian ketika ada dua belah pihak di dalam suatu situasi, dalam suatu ruang dan suatu waktu, tapi mereka tidak saling bertukar kode, itu bisa dikatakan telah terjadi interaksi sosial dengan syarat pihak tersebut menyadari secara indrawi, secara syaraf akan adanya pihak lain di luar dirinya. Seperti contoh, misalkan teman-teman sedang pergi mengantri membeli tiket kereta api di stasiun. Ya, ketika teman-teman di sana, teman-teman tidak mengenal siapa yang ada di depan teman-teman dan siapa yang ada di belakang teman-teman. Tapi itu sebenarnya sudah bisa disebutkan interaksi sosial. Kenapa? Karena secara indrawi kita menyadari ada orang atau ada individu lain di luar diri kita. Seperti misalkan dari aroma, dari penglihatan, dari pendengaran, dan dari berbagai hal yang lainnya. Nah, maka dari itu interaksi sosial itu tidak melulu kaitannya dengan aspek-aspek yang perlu dalam pertukaran kode, tetapi juga bisa dipahami dalam aspek-aspek kesadaran dari segi indrawi. Hanya saja ketika kita berbicara interaksi sosial sering dibayangkan berupa praktek-praktek fisik seperti menegur, berjabat tangan, berbicara. Padahal dalam beberapa hal ada bentuk-bentuk interaksi sosial seperti berkelahi, berantem, berdebat, itu juga bisa disebutkan sebagai interaksi sosial itu sendiri. Nah, yang ingin saya sebutkan kemudian adalah pada akhirnya untuk bisa terjadinya suatu interaksi sosial dibutuhkanlah yang namanya dua syarat. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial itu bisa dipahami dengan bagaimana kita mengekspresikan suatu gagasan atau ide yang ada di dalam diri kita berupa tindakan. Nah, dan poin yang kedua adalah yang namanya komunikasi. Ya, dalam hal ini komunikasi mungkin hanya didefinisikan secara sempit dalam artian adanya proses penafsiran tindakan seseorang. Ya, ketika seseorang memberikan simbol-simbol tertentu, misalkan salam dua jari seperti ini, bagi sebagian orang ketika kita sudah menafsirkan bahwa ini tanda peace, perdamaian, itu sudah melakukan yang namanya proses komunikasi, proses penafsiran. Nah, disinilah kemudian posisi teman-teman komunikasi bagi yang sedang melanjutkan studi komunikasi dan nanti bisa ditelusuri lebih lanjut dalam berbagai aspek. Oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Tetap pantau terus Ikonisia TV. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Ya, karena komen Anda sangat berarti bagi kita. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.